Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha
فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. Ketakwaan kita dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, menjauhi segala yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itu faqad fazal muttaqun. Sungguh orang-orang yang bertakwa telah mendapatkan keberuntungan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentu di dalam kehidupan dunia ini setiap kita punya harapan. Setiap kita punya keinginan hidup di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, fi hifdhihi wa ri'ayatihi. Hidup dalam pemeliharaan Allah, dalam asuhan Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang Allah jaga, Allah pelihara, sungguh Allah akan menjauhkan dirinya dari keburukan-keburukan dunia. Allah akan tolak darinya keburukan-keburukan. Allah akan jaga dia dari wasawis syaitan, dijaga dari gangguan jin, dari bisikan-bisikan syaitan, sehingga yang akan ia raih adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Untuk mendapatkan hifdzullah, agar seorang hamba mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah an yahfadzallaha awalan. Ya, kita harus menjaga Allah terlebih dahulu. Menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, menjaga apa yang menjadi perintah dan larangannya. Maka barang siapa yang melakukan itu, Rasul memberikan garansi, tajidhu tujahak. Engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu, di depanmu, menjaga dirimu, menolong dirimu, membantu dirimu, memelihara dirimu dari segala keburukan. Itulah yang diwasiatkan Rasul alaihi salatu wasallam, yang diajarkan Rasul alaihi salatu wasallam kepada seorang sahabat kecil, Ibn Abbas radhiyallahu an, ketika Rasul mengatakan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai budak kecil, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai budak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Ihfadillah, jagalah Allah dengan cara kita menjaga Allah dalam ucapan-ucapan kita. Bi qaulina wa fi'lina, dalam perbuatan kita, kita jaga perbuatan kita tidak melanggar apa yang dilarangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala gerak-gerik dan tindak tanduk kita, dalam segala muamalah kita bersama manusia, kita jaga itu semua. Kalau itu kita lakukan, maka Rasul mengatakan, yahfadzka, Allah akan menjaga dirimu, wa tajidhu tujahak, dan engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu, dalam arti yansuruka wa yu'ayyiduka. Allah akan selalu meluruskan dirimu, menjagamu, menolong dirimu di saat dalam kesulitan-kesulitan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini yang sering kita dengar dengan istilah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah itu sesuai dengan kadar amal kita.
Kalau kita menjaga Allah, Allah akan berikan penjagaan kepada kita. Tapi di saat kita menyia-nyiakan Allah, menyia-nyiakan syariatnya, menyia-nyiakan perintah dan larangannya, kita tidak peduli dengan perintah dan larangan Allah. Jangan berharap kita kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah yang besar yang harus senantiasa kita jaga, yang dengan itu Allah memberikan penjagaan kepada kita, adalah hifdzus salat. Hendaklah kita benar-benar di dalam menjaga salat-salat kita. Benar-benar kita menjaga salat kita. Yang 5 waktunya kita jaga. Yang seorang sahabat datang bertanya pada Rasul SAW apa yang wajib ia lakukan. Kemudian dijawablah dengan arkanul iman, arkanul Islam al-khamsah. Dijawab dengan rukun iman yang 5. Kata sahabat ini, saya akan cukup dengan yang 5 ini dan saya tidak akan menambah yang lain. Saya cukupkan diri saya dengan salat yang 5 waktu. Dengan saum Ramadannya. Dan saya tidak akan menambah dengan yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Aflaha in sadaq. Dia akan beruntung berbahagia kalau jujur dengan ucapannya. Dia benar jaga salatnya, dia benar jaga saumnya. Walaupun tidak menambah dengan salat yang sunnah, tidak menambah dengan saum yang sunnah, kalau jujur dengan ucapannya, dia akan beruntung. Aflaha in sadaq. Jaga salat kita karena Allah mengatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat. Terutama salat al-wusta. Salat al-wusta kata para ulama adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana Allah memberikan penjagaan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Idza ahsana ar-rajulu as-salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha. Di saat seorang manusia memperbaiki salatnya, membaguskan salatnya, sehingga rukuknya, sujudnya dilakukan dengan sempurna, dia jaga benar apa yang menjadi kewajiban rukun-rukun salat, dia jaga. Qalatis salatu, maka salat yang kita kerjakan itu nanti di yaumul qiyamah akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu akan mengatakan, hafizakallah kama hafidtani. Semoga Allah menjaga dirimu wahai manusia, wahai fulan, sebagaimana engkau telah menjaga diriku, engkau telah mengerjakan aku dengan baik. Maka saya berharap engkau akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Faturfa'u, maka dia pun ditinggikan derajatnya di yaumul qiyamah. Wa idza asa'a as-salat, namun di saat seorang hamba buruk dalam salatnya, fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, itu mereka orang-orang yang lalai dalam salatnya, buruk dalam salatnya, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, waktunya tidak diperhatikan. Jika ada orang-orang yang salat dan dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai pencuri yang paling buruk, aswa'us sadiqah, pencurian yang terburuk adalah alladzi yasriqu fi salati, orang yang mencuri dalam salatnya. Bagaimana mencuri dalam salat? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, dia tidak pernah menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Rukuk belum sempurna dia sudah bangkit, sujud belum sempurna dia sudah duduk. Seakan-akan salatnya layaknya burung-burung yang mematuk biji-bijian. Barang siapa yang salatnya buruk, wa idza asa'as salat, maka salat itu akan mengatakan, qalatis salatu dayya'aka Allah kama dayya'tani, semoga Allah tidak memperhatikan dirimu sebagaimana engkau tidak pernah memperhatikan diriku, kata salat itu. Fatulaffu kama yulaffu thawbul khaliq,
Jangan berharap salat itu mendapatkan pahala. Allah akan tutup salat itu. Allah akan lipat. Tidak akan Allah perhatikan salatnya sebagaimana baju-baju yang sudah usang itu dilipat. Fayudrabu biha wajhuh, dan dengan itu Allah akan tampar muka orang tersebut. Maka jaga salat kita agar kita mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan penjagaan Allah, di antara perintah-perintah Allah yang wajib kita jaga, dan itu besar, al-muhafadzatu 'alal adhkar. Hendaklah kita senantiasa menjaga diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga zikir-zikir kita, wirid kita. Di pagi hari, di petang hari, jangan lupa kita membaca wirid-wirid, membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebab yang paling besar untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam hadisnya bagaimana beberapa zikir yang kalau kita baca di sore hari, di pagi hari, maka zikir itu akan menjadi penjagaan bagi diri kita. Man qala bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Siapa yang senantiasa baca zikir ini di pagi hari, di petang hari dia baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan bermadarat baginya bersama namanya apapun, fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi ataupun yang di langit. Wa huwas samiul alim, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca 3 kali. Lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Kalau dia baca di sore hari, Allah akan jaga dirinya dan tidak akan pernah tertimpa musibah yang datang dengan tiba-tiba sampai dia bangun kembali di pagi harinya. Wa man qala hina yusbih. Lalu barang siapa yang membaca zikir tadi bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim, dia baca di pagi hari 3 kali, dia baca lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi, niscaya Allah akan jaga dirinya dari petaka musibah yang datang dengan tiba-tiba sampai dia masuk sore harinya. Hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Datang seorang sahabat mengadu kepada Rasul alaihi salatu wasallam bahwa dia disengat kalajengking. Disengat kalajengking. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-bariha. Wahai Rasul, semalam saya berjumpa dengan kalajengking dan kalajengking itu menyengat diriku. Faqal amma innaka la qulta hina tumsi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam tadurraka insyaallah. Ada yang engkau lupa sehingga kalajengking itu menyengat dirimu. Seandainya engkau baca di saat sore hari, engkau baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan apa yang Allah ciptakan. Kalau itu kau baca di sore hari, lam tadurraka insyaallah, tidak akan ada yang bisa memudarati dirimu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita ingin senantiasa dijaga oleh Allah, bukan hanya diri kita, bahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dijaga, maka hendaklah kita senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga salatnya, kita jaga zikir-zikir kita. Kita jaga kepala kita, perut kita dari apa-apa yang Allah haramkan, maka insya Allah akan memberikan penjagaan kepada kita dengan izinnya Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah berikan kepada kita dari penjagaan-penjagaannya di saat kita mampu menjaga syariatnya, menjaga agamanya adalah di antaranya an yahfadha dinahu inda mautih fa yatawaffahu 'alal Islam. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, agama kita dijaga sampai kita berjumpa dengan Allah, jika kita tidak diwafatkan kecuali di atas Islam, maka jagalah Islam kita. Demikianlah Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalau kita ingin terus dikokohkan dengan ucapan la ilaha illallah, jika dimudahkan di saat di kuburan kita ditanya man rabbuka rabbi Allah wa ma dinuka diniyal Islam wa man nabiyyuka, dan kita mampu menjawab itu semua dengan mudah, maka jagalah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena Allah memberikan janji, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu jawaban mereka terhadap 3 pertanyaan al-munkar wal nakir, baik di saat mereka hidup di dunia maupun di saat nanti sudah berada di alam baka. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Jaga syariat ini, maka Allah akan jaga kita. Allah akan tetapkan hidayah itu bersama kita sehingga kita berjumpa dengan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak sekali-kali kita mati kecuali kematian kita di atas nikmat Islam. Dan mereka orang-orang yang mati di atas Islam, mereka orang-orang yang dikatakan alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Maka di saat kematiannya malaikat-malaikat itu akan datang dan mengatakan fala takhafu wa la tahzanu. Malaikat-malaikat dengan baju putihnya datang mengatakan fala takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah kamu takut dan jangan pernah kamu sedih. Jangan takut perjumpaan dengan Allah dan jangan sedih meninggalkan keluargamu di dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan terimalah kabar gembira surga yang sudah Allah janjikan kepada kalian. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Mari kita senantiasa menjaga Allah, maka niscaya Allah akan menjaga diri kita dan kita akan dapatkan Allah berada di hadapan kita dengan segala pertolongan-pertolongannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anallah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ghaffar al-ghafur. Ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya ghaffar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.